mau sembelih anaknya Ismail, maka Allah berfirman memahyukan mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu gantinya domba. Makanya kami ikuti. Gantinya domba. Oke, baik. Baik. Anda mengatakan bahwa ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya, lalu Allah gantikan dengan domba. Oke, coba sebutkan ayatnya, di mana ada ayat dalam Quran bahwa anaknya Ibrahim digantikan dengan domba. Silahkan. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Waduh, ini memang kalian ini. Kenapa kalian itu ngarang terus? Siapa yang ngarang? Ya sudah, coba surat Ibrahim berapa biar saya bukakan ayatnya. Ya. 157 kalau nggak salah ya. Oke, Ibrahim 157. Waduh, baik. Kita tampilkan ya. Nah. Wih, kalau nggak salah 157. Apakah ada surat Ibrahim sampai 157? Baik. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat nggak ada surat Ibrahim itu sampai 157. Aduh, surat Ibrahim itu kok banyak sekali, nggak ada sampai 157 ayat. Ini gimana? Kalau ada surat Ibrahim 157, saya terjun dari Monas. Nah, silakan, mana? Coba. Halnya kamu membunuh dirimu, kamu mati konyol itu. Ya sudah, makanya tunjukkan surat Ibrahim 157. Sabar, Bang Edis. Sabar. Gak apa-apa, sabar kok kita. Gak apa-apa, Dirman, santai kok kita, santai. Buka Quran surat Ibrahim. Quran surat Ibrahim itu berakhir di ayat berapa? Nomor 1. Ayat nomor 1, coba. Oke, Ibrahim ayat 1. Waduh, memang mereka ini ngarang terus ya. Surat Ibrahim ayat yang pertama. Ya. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Mana? Coba lihat. Waduh, memang nekat, memang nekat. Kayak mana saya mau ngajak kamu diskusi? Waduh. Nih, ini surat Ibrahim. Ayat yang pertama betul. Ya. Nih, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka menuju pada jalan Tuhan yang perkasa lagi maha terpuji. Mana di sini? Mana di sini idul kurban? Nah, itu salah itu palsu itu. Karangan itu dari orang-orang itu. Artinya palsu. Ini kalau huruf palsu maksudmu, ya sudah, coba buka Quranmu. Katanya palsu ini Quran. Aduh, kayak gini lah mau saya ajak diskusi, Dirman. Sudah saya bilang teman-teman, kenapa kalian itu tidak percaya? Alasan orang masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Jikalau seseorang mengerti ajaran agama Islam, maka mustahil dia akan mempercayainya. Coba baca. Ketahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Nabi Ibrahim diuji kepada Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mencintai anaknya. Tertiga Nabi Surat Ibrahim ayat yang pertama, bacakan terjemahannya. Tampilkan di layar coba. Oh, Edis. Ada pula kau, Edis. Aduh. Tuh dulu, Edis. Ayo, kita tunggu. Buka surat Ibrahim ayat yang pertama, bacakan. Kalau tidak sama dengan ini, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan. Edis. Enggak, baca dulu surat Ibrahim. Tadi kan kau bilang ini palsu.
Ya, ya tidak ada di. Ya sudah, coba baca punyamu surat Ibrahim ayat yang pertama, coba. Apa katanya di situ? Alif lam ra. Alif lam dan rock. Sama, inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita, coba. Ya betul. Betul. Tadi kenapa kau bilang ini palsu? Udah, ya. Oke. Waduh. Terus kenapa kau bilang tadi palsu ini? Oke, saya kalah Dis. Boleh aku bertanya, Dis? Kalah. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama dan kalian bisa menyimak mana yang baik dan mana yang tidak baik. Agama mana yang kalian mau ikuti, itu silakan pilih sendiri dan tulis di kolom komentar. Di mana teman-teman sekalian, dalam video tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana seorang muslim itu menyampaikan sebuah narasi-narasi yang tidak berdasarkan kitab suci sendiri, teman-teman sekalian ya. Tidak berdasarkan kitab suci. Makanya Edis TV menanyakan itu tetapi tidak bisa dibuktikan ya teman-teman sekalian. Ya kenapa? Karena memang mereka ini tahunya teman-teman sekalian adalah berbohong ya, berdusta ya. Berbedalah dengan kita sebagai orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kekristenan itu mengajarkan kita untuk berbicara jujur terkait tentang kebenaran ya. Dan di dalam video tadi saya sudah selipkan satu video Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu dan itu dia punya buku sampah begitu, baru dia bilang ini buku yang menunjukkan bahwa Alkitab itu palsu, ya kan? Jelas ya bahwa yang ada palsu-palsunya itu pasti kitab yang datang sesudah yang aslinya gitu. Karena barang asli dulu akan ada, original itu ada dulu gitu. Baru ada tiruan-tiruan, palsu-palsuan ya, mengutip-ngutip dan mencocok-cocokkan ayat-ayat kitab suci untuk membenarkan kitab sucinya dan agamanya tentunya. Ya, jadi teman-teman sekalian, Edis TV membuktikan hal itu sehingga tidak heran banyak umat Islam yang kemudian pindah agama. Banyak umat Islam yang kemudian mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman sekalian, dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak yang sudah dibaharui. Kita ini adalah anak-anak yang telah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang sudah pastinya akan memperoleh kehidupan kekal. Karena janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Iya, luar biasa sekali janji daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kebohongan itu bukan sikap anak-anak Tuhan, ya, tapi itu adalah sikap anak-anak iblis, ya. Yang berdusta itu adalah anak-anak iblis. Mari kita melihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi Yahya Waloni meninggal ya di dalam kebohongan. Dan tentu banyak orang pengikutnya yang akan mati juga di dalam kebohongan. Maka tentu teman-teman sekalian, dalam perspektif iman kekristenan, mereka-mereka ini seperti Yahya Waloni dan para antek-anteknya, pengikut-pengikutnya sudah pasti akan masuk di dalam neraka. Karena tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Yahya Waloni menjual imannya demi popularitas, demi banyak hal ya. Sehingga dia mengarang bahwa dia adalah mantan pendeta, mantan rektor, mantan apa lagi itu ya. Ya. Jadi semuanya sudah dibongkar, tapi masih banyak orang-orang kandrun-kandrun yang percaya pada kebohongan-kebohongan itu. Buktinya salah satunya teman-teman sekalian, ada salah satu kemarin saya baca itu Unirifa, ya. Unirifa itu percaya, bahkan memfitnah pendeta Ezra Soru, ya, menggiring sebuah opini
agar pendeta Ezra Soru itu bisa ya diadili begitu ya, karena dia menuduh itu situs-situs web yang memuat, yang mengatakan, menginformasikan Yahya Waloni adalah mantan pendeta. Baik, teman-teman sekalian ya, kita bersyukur karena kita ini sudah dimenangkan, sudah dibaharui, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Dan mari kita terus menunjukkan kasih dan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saya dan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.